Polda Sulawesi Tengah, Kombes Didik Supranoto. Pak Didik, selamat sore dengan Riko. Ya, selamat sore Mas Riko. Pak Didik, kalau dari keterangan saksi, apa yang terjadi saat itu? Baik, jadi berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada saat mereka di kebun, kemudian ada 5 orang yang datang. Nah, saksi ini berhasil melarikan diri karena mereka mengenal salah satu, yaitu pelaku MIT atau DPO MIT, yaitu Khatar. Nah, tetapi yang lainnya, yang 2 orang ini, mereka tidak mau lari. Jadi mereka menganggap bahwa itu adalah anggota kepolisian atau TNI. Nah, setelah mereka lari, yang saksi ini ternyata mereka adalah DPO MIT. Nah, setelah mereka melaporkan kepala desa, kemudian melaporkan ke Polsek, dan dilakukan pengecekan di TKP bersama dengan Satgas Madagoraya, ditemukanlah 2 orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan dengan penyisiran, ditemukan lagi 2 orang yang jaraknya sekitar 300 meter. Jadi jumlah totalnya ada 4 korban. Nah, sekarang yang dilakukan oleh pihak kepolisian, melakukan pengejaran dan juga melakukan penyekatan di tempat-tempat yang diduga keras akan dijadikan jalur pelarian dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini. Dan perkembangan terakhir saya sampaikan bahwa 4 jenazah sekarang sudah dilakukan proses pemakaman di Kampung Kalimantan. Dan di situ dihadiri oleh Polres, kemudian Kodim, dan juga oleh Pemda setempat, yaitu Pemda Poso. Pak Didik, MIT Mujahidin Indonesia Timur ini kan kerap bersembunyi di gunung, hutan, dan lain-lain. Apa yang mereka lakukan di dekat permukiman itu? Atau permukiman itu memang dekat dengan jalur mereka? Gimana? Baik, jadi kelompok MIT ini, mereka selalu bergerak dan berpindah-pindah antara Kabupaten Poso, kemudian Parigi Motong, dan juga Sigi. Nah, pada saat akhir tahun kemarin, dia muncul atau melakukan teror di wilayah Sigi. Kemudian sekarang ada di wilayah Poso, yaitu tepatnya di Kecamatan Apu ini, atau Lore Utara. Mereka selain mereka melarikan diri dari pengejaran aparat, mereka juga mencari logistik. Nah, seperti kemarin menjadi korban, semua logistik mereka diambil, beras dan logistik lainnya, termasuk juga uang hasil penjualan kopi. Jadi menurut keterangan dari keluarga itu ada sekitar 5 juta di salah satu korban, ini juga dibawa oleh pelaku teror ini. Oke, Satgas Madagoraya ini yang dulunya Tinombala kan Pak ya? Iya betul. Nah, ini ada berapa orang yang diterjunkan untuk menyekat, mencari, dan memburu kelompok MIT ini? Jadi total di sana kan ada personil, ada sekitar 800 personil, gabungan TNI dan Polri. Nah, ini dibagi dalam 3, yaitu yang ada yang melakukan pengejaran, kemudian ada yang melakukan penyekatan, dan juga ada yang melakukan kegiatan-kegiatan preemptif dan preventif yang ada di bawah. Pak Didik, kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini kan diburu sudah cukup lama. Yang memburunya juga kalau saya lihat di visual itu cukup banyak, TNI bersenjatakan lengkap dan lain-lain. Saat ini kekuatan mereka seperti apa? Baik, jadi mereka sekarang kan masih ada 9. Jadi 9 orang ini mulai terpecah. Seperti menurut keterangan saksi, bahwa kemarin yang nampak itu ada 5. Kemudian yang mimpin adalah Khatar. Nah, berarti yang 4 yang lainnya ini pimpinan Ali Kalora. Nah, ini mereka selalu berpindah-berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Total 9, yang kemarin terlihat oleh saksi mata 5. Jadi maksudnya mereka ini berbaur dan sudah tampak seperti berbaur dengan warga begitu atau gimana Pak? Bukan, jadi yang terbagi 2, yang kelompok 5 ini dipimpin Khatar, kemudian yang 4 ini dipimpin oleh Ali Kalora. Nah, mereka apabila kehabisan logistik, mereka akan berusaha turun dan menghindar dari penyekatan-penyekatan yang dilakukan oleh Satgas. Karena mengingat wilayah ini kan cukup luas. Jadi mereka pasti cari cara gimana caranya mereka bisa
lepas dari penyekatan dan kemudian mencari logistik di bawah itu, di tempat-tempat masyarakat yang beraktivitas. Oke, Pak Didik, pengamat terorisme yang kami wawancara bilang polisi juga harusnya meningkatkan kewaspadaan apalagi jelang Idul Fitri, perayaan keagamaan. Itu dilakukankah sekarang? Iya betul. Jadi seluruh jajaran Polda Sulawesi Tengah sudah diinstruksikan oleh Bapak Kapolda untuk meningkatkan kewaspadaannya, terutama pada saat pelaksanaan kegiatan Idul Fitri nanti, termasuk juga pada saat nanti mungkin kalau ada masyarakat yang melakukan takbiran itu yang ada di masjid-masjid, kemudian ada di musola-musola. Pak Didik, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan untuk keluarga karena 4 orang ini dibunuh dengan sadis, kemudian di permukiman dan lain-lain. Ya, tapi saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya yang ada di Sulawesi Tengah, karena seperti tadi yang disampaikan oleh pengamat teroris, bahwa kegiatan sadis itu adalah bagian dari teror. Nah, untuk melawan teror, berarti salah satunya adalah kita tidak boleh merasa takut. Kemudian, saya harapkan pada seluruh masyarakat, apabila ada yang dicurigai, segera melaporkan ke kepolisian terdekat, untuk segera kita ambil tindakan untuk mengantisipasi. Dan gambar serta sketsa wajah mereka juga sudah disebar ya Pak. Terima kasih Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Didik Supranoto meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang. Baik, terima